Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi SPDI CGP Angkatan 11 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dari SMP Negeri 2 Melandingan. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, rekan guru saya, yaitu Bapak Khalil Usman Mustafa selaku guru PJOK di SMP Negeri 2 Melandingan. Baiklah, Pak Khalil, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak Fauzi baik. Oke. Untuk hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana melaksanakan sebuah coaching tentang supervisi akademik, yaitu persiapan Pak Khalil untuk melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, mungkin pertama saya ingin bertanya kepada Pak Khalil, apa Pak Khalil sudah mempersiapkan untuk pembelajarannya hari ini? Baik, terkait dengan persiapan untuk proses pembelajaran, insya Allah sudah baik, Pak Fauzi. Okay. Untuk itu, yang pertama, saya ingin menanyakan kira-kira materi dan apa saja tujuan dari materi yang akan disampaikan pada pembelajaran yang Pak Khalil akan sampaikan nanti. Baik, yang pertama materi yang akan saya ajarkan kepada anak-anak yaitu materi tentang aktivitas bela diri melalui aktivitas pencaksilat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya capai di dalam proses pembelajaran nanti, yang pertama yaitu mengidentifikasi variasi dan kombinasi rangkaian jurus dalam pencaksilat. Kemudian yang kedua, menjelaskan variasi dan kombinasi rangkaian jurus dalam pencaksilat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan bagaimana cara melakukan variasi dan kombinasi rangkaian gerak jurus dalam pencaksilat. Nah, yang keempat ini anak-anak dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi rangkaian jurus minimal 5 jurus dalam pencaksilat. Kemudian yang kelima, menggunakan dalam kehidupan sehari-hari rangkaian jurus yang 5 jurus tadi. Itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai di dalam proses pembelajaran nanti. Oke, berarti materinya hari untuk yang akan diajarkan oleh Pak Khalil itu nanti adalah tentang pencaksilat ya. Pencaksilat. Ada 5 tujuan yang akan disampaikan oleh Pak Khalil. Terus Pak Khalil, kira-kira dalam pembelajaran ini pengembangan apa yang ingin Pak Khalil kembangkan dalam pembelajaran ini? Baik, terkait dengan area pengembangan yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran nanti, ada 3 aspek yang akan saya kembangkan. Yang pertama tentunya aspek pengetahuan. Yang kedua aspek keterampilan. Yang ketiga aspek karakter siswa. Nah, kemudian terkait dengan aspek pengetahuan, nanti siswa yaitu dalam proses pembelajaran nanti, yaitu dengan siswa berkolaborasi dalam proses pembelajaran, menemukan masalah. Jadi nanti siswa dapat mampu memiliki pengetahuan bagaimana cara melakukan variasi dan kombinasi rangkaian gerak jurus dalam pencaksilat. Kemudian terkait dengan keterampilan, siswa dapat melakukan rangkaian gerak keterampilan di lapangan nanti pada waktu praktik. Terkait dengan karakter ya tentunya dalam proses pembelajaran nanti ada kolaborasi, yaitu gotong royong, kemudian juga mandiri dalam melakukan praktik nanti. Wah, ini luar biasa ya. Jadi nanti anak-anak akan diajarkan untuk bisa mempunyai sebuah pengetahuan tentang variasi silat dan yang lainnya. Terus juga mungkin nanti ada praktek juga Pak ya. Jadi seperti itu. Baik Pak Khalil, mungkin untuk selanjutnya kira-kira strategi atau model pembelajaran apa yang ingin Pak Khalil lakukan agar anak-anak bisa menerima pelajaran dengan menyenangkan. Baik, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti, yang pertama pendekatan, saya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajarannya problem based learning, kemudian terkait dengan metode, yaitu menggunakan ceramah, lalu tanya jawab, demonstrasi, dan juga diskusi dalam proses pembelajaran.
Oke, itu cukup lengkap dan cukup pembelajarannya memenuhi karakter-karakter dari KSI sendiri. Yang selanjutnya Pak Holil, kira-kira dengan strategi yang Pak Holil gunakan, model yang Pak Holil gunakan, gimana kira-kira nanti prediksi Pak Holil untuk anak-anak? Baik, jadi nanti dalam proses pembelajaran siswa akan dilakukan pertama dalam kelas dulu. Iya. Melakukan pengamatan terhadap video pembelajaran. Jadi nanti pada waktu proses pembelajaran saya akan menggunakan media, yaitu LCD dan juga laptop untuk mempermudah anak-anak memahami bagaimana cara melakukan rangkaian gerak jurus. Lalu juga setelah anak-anak memahami, anak-anak dapat mempraktekannya dalam kegiatan di lapangan nanti. Gitu. Oke. Mungkin ini lebih mendalam lagi saya nanya Pak Holil, dengan strategi yang akan Pak Holil lakukan itu, kira-kira antusias anak-anak kira-kira bagaimana kira-kira? Terkait dengan antusias siswa, proses pembelajaran yang sebelumnya dengan metode yang sama itu antusias siswa sangat luar biasa sekali. Menurut anak-anak ketika di akhir pembelajaran saya tanyakan bagaimana refleksi pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak itu bilang sangat seru sekali Bapak. Saya ingin pembelajaran berikutnya seperti ini lagi. Nah, di kesempatan proses pembelajaran ini saya menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan metode drama, diskusi, demonstrasi dan tanya jawab. Berarti mempertahankan yang memang betul-betul interaktif untuk anak-anak ya. Oke, yang terakhir ini Pak Holil, untuk kapan kira-kira Pak Holil akan melaksanakan kegiatan ini? Ini kan hari Senin hari ini ya. Kebetulan kalau sesuai jadwal pembelajaran itu saya punya jadwal di kelas 8 hari Rabu, jam pertama sampai jam ketiga. Jadi nanti akan saya gunakan waktu hari Rabu jam pertama sampai jam ketiga untuk proses pembelajaran. Jadi 2 hari lagi ya Pak Holil? 2 hari lagi. Saya tunggu nanti pembelajarannya Pak Holil. Mudah-mudahan nanti betul-betul interaktif dan saya yakin Pak Holil juga akan menerapkan pembelajaran inovatif dan insya Allah mudah-mudahan tetap semangat, sehat selalu dan kita bertemu nanti di kegiatan observasi. Terima kasih Pak Holil. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, inilah proses percakapan pra-observasi saya dengan rekan sejawat saya Pak Holil Rusman Mustafa dan terima kasih sampai bertemu di pertemuan kegiatan observasi di hari Rabu dan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira di antara kalian yang siap untuk memimpin berdoa kali ini siapa? Mufik? Baik, Mufik silakan pimpin berdoa terlebih dahulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya. Baik, terima kasih kepada Mufik yang telah memimpin berdoa kali ini. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan barusan diterima oleh Allah SWT sehingga proses pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya ingin mengetes semangat kalian pada pagi hari ini. Semuanya semangat ya? Baik, tolong dijawab. Seperti biasanya kalau kalian mengikuti pembelajaran PJOK ada jargon ya, tolong diikuti dan dilakukan dengan penuh semangat.
Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tepuk semangat. SMP 2 Melandingan. SMP 2 Melandingan. SMP Negeri 2 Melandingan. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, luar biasa sekali ya semangat kalian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semangat yang kalian miliki hari ini bisa kalian gunakan untuk mengikuti proses pembelajaran pada pertemuan hari ini. Semuanya sehat? Ada yang sudah sarapan tadi pagi? Oke, baik. Berarti semuanya siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya? Baik, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin mengecek terlebih dahulu kehadiran. Saya ingin salah satu anak, yaitu sekretaris, bisa menyampaikan siapa saja yang tidak masuk hari ini. Tolong disebutkan. Isna ini, Yoga Bagus Saputra. Kemudian, Dava, Haji, Faris. Baik, ada 5 anak hari ini yang tidak masuk, teman-temannya kalian ya. Yang pertama ada Isna ini tadi. Kemudian Yoga, Dava, kemudian Faris, dan juga Aji ya. Baik, kalau boleh tahu mereka kenapa semua? Sakit ya. 5 anak ini semuanya sakit. Oke. Ya, kita doakan mudah-mudahan temannya kalian yang hari ini berhalangan hadir karena sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kalau sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan sehingga bisa kembali lagi ke sekolah untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik, amin. Baik, sebelum saya sampaikan materi kita hari ini, anak-anak kita ice breaking dulu ya, biar kita semangat, biar kita bisa fokus mengikuti proses pembelajaran. Semuanya siap? Baik, kita ice breaking dulu. Kalian tidak perlu berdiri, kalian cukup duduk, lalu nanti ikuti yang ada di layar. Ya, saya akan setelkan video, kalian cukup melihat dan menirukan gerakannya. Tidak banyak atau tidak lama, hanya sekitar 1 menit ya durasinya. Oke. Baik, luar biasa sekali ya. Semuanya gerakannya sangat antusias, gerakannya kompak ya. Tadi ke kanan semuanya ke kanan, ke kiri semuanya ke kiri. Berarti kalian pagi-pagi masih fresh pikirannya dan masih bisa fokus. Ya mudah-mudahan kalian nanti ketika kita membahas materi, fokusnya bisa tetap kalian jaga ya. Baik, materi kita hari ini anak-anak tentang aktivitas pembelajaran bela diri melalui aktivitas pencak silat. Kalian sudah pernah melakukan aktivitas ini sebelumnya? Pernah. Kalau boleh tahu, kalau kalian melakukan aktivitas ini sebelumnya di mana? Di sekolah. Waktu kelas 7 ya, karena kalian sekarang kelas 8, di kelas 7 karena kalian pernah memperoleh materi aktivitas pencak silat. Baik, semua sudah pernah tentunya ya, karena di kelas 7 kalian sudah pernah mempelajari materi aktivitas pencak silat. Di mana aktivitas pencak silat ini merupakan salah satu olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat, baik itu laki-laki maupun juga perempuan. Nah, baik, sebelum kita membahas lebih jauh materi tentang aktivitas pencak silat ini, di sini perlu kalian ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita apa saja. Yang pertama adalah kalian nanti dapat mengidentifikasi variasi rangkaian jurus dalam pencak silat.
Ya, yang pertama kalian nanti bisa mengidentifikasi apa saja rangkaian jurus dalam pencaksilat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan variasi rangkaian jurus dalam pencaksilat. Selain kalian dapat mengidentifikasi, kalian juga dapat menjelaskan. Dari identifikasi itu kalian nanti mampu menjelaskannya bagaimana gerakan jurus satu, jurus kedua, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, yang juga tidak kalah penting, yaitu siswa dapat melakukan variasi rangkaian jurus dalam pencaksilat. Nah, yang ketiga ini sangat penting sekali kita miliki karena kalian selain memahami, kalian juga nanti dapat mempraktekkan atau dapat melakukan dalam kegiatan nanti maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lanjut. Nah, baik, sebelum kita ke materi, perlu kalian ketahui bahwa pencaksilat ini bukan hanya sekedar olahraga fisik ya. Jadi olahraga pencaksilat ini tidak hanya sekedar olahraga fisik, tetapi juga mengandung nilai-nilai kedisiplinan, kemudian nilai ketekunan dan juga kerjasama. Ya, ini adalah olahraga pencaksilat atau olahraga bela diri pencaksilat. Jadi kalian selain dapat meningkatkan kemampuan fisiknya, kalian nanti juga dapat lebih memiliki kedisiplinan, ketekunan, dan juga kerjasama. Nah ini. Kemudian selanjutnya, yaitu pertanyaan pemantik. Baik, apa yang kalian ketahui tentang pencaksilat? Kemudian mengapa penting untuk belajar variasi rangkaian jurus dalam pencaksilat? Yang ketiga, bagaimana pencaksilat dapat membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari? Saya ingin 1, 2, 3 anak bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Silakan dari kalian siapa yang ingin menyampaikan jawaban dari pertanyaan 3 ini? Acungkan tangan terlebih dahulu, silakan. Ayo. Silakan siapa kira-kira di antara kalian 1, 2 anak? Ayo cepat. 3 pertanyaan ini, apa yang kalian ketahui tentang pencaksilat? Ada? Vivi, silakan Vivi. Baik, silakan Vivi sampaikan jawabannya. Apa yang kalian ketahui tentang pencaksilat, Vivi? Olahraga apa menurut Vivi pencaksilat itu? Olahraga bela diri. Berarti dapat membela diri ya ketika ada lawan, ada musuh, kamu bisa membela diri. Oke, bagus sekali jawabannya. Lalu yang kedua, mengapa penting untuk belajar variasi rangkaian jurus dalam pencaksilat? Karena apa? Karena ayo, mengapa penting untuk belajar variasi rangkaian jurus dalam pencaksilat? Karena dapat meningkatkan keterampilan. Ya, dapat meningkatkan keterampilan pencaksilat ya, baik itu dalam menyerang, bertahan maupun menghindar ya. Lalu yang ketiga, bagaimana pencaksilat dapat membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari? Untuk membela diri ketika ada yang menyerang atau ada yang mengancam kamu. Ya, baik itu pencuri ya, ataupun teman yang mungkin dia jago di sekolah lalu dia nantang kamu, ngancam kamu, kamu bisa membela diri ya. Karena kamu sudah memiliki kemampuan bela diri pencaksilat. Baik, jawaban yang disampaikan oleh Vivi sudah cukup bagus, semuanya benar. Jadi olahraga pencaksilat itu olahraga yang dapat digunakan untuk membela diri. Ya, jadi kalau kita memiliki olahraga pencaksilat, kita dapat membela diri ketika kita di jalan, ya di suatu tempat, lalu kita diancam atau ada teman atau ada seseorang yang mengancam kita, kita dapat membela. Kemudian juga untuk pencaksilat sendiri, kalian jangan merasa sombong. Biasanya orang yang memiliki ilmu pencaksilat itu cenderung sombong. Ya, tapi rata-rata saya perhatikan siswa sini yang memiliki keterampilan pencaksilat, dia rendah hati. Ya. Tapi saya berharap kalian setelah nanti mengikuti proses pembelajaran ini, kalian mampu mempraktekkan jurus, kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada rasa sombong. Ya. Oke, lanjut. Baik,
sebelum sebentar dulu. Baik, sebelum kita lanjut. Nah, setelah ini kalian akan saya berikan video pembelajaran. Tolong nanti kalian semua menyimak atau melihat ya video pembelajaran yang di depan, yang ada di layar di depan. Kemudian nanti kalian mengidentifikasi gerakan atau jurus yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam video itu, siswa yang ada di dalam video itu. Semua nanti menuliskan hasil identifikasinya di kertas yang telah disediakan, ya. Kemudian nanti setelah kalian mengidentifikasi, kalian bisa menjelaskan, ya. Nanti pada waktu menjelaskan, kalian akan dibagi kelompok. Karena yang masuk hari ini ada 16 anak, kalau tidak salah. Jadi nanti kita bagi 3 kelompok, ya. Jadi 3 kelompok, ada yang berapa? Ada yang 5, ada 6 ya. Ya, jadi tiap kelompok nanti 6. Oke. Baik. Sudah siap untuk menonton video? Baik. Ya, kalian tinggal menyimak video ini, tapi kita sambil melakukan pemanasan. Jadi nanti di sesi awal ada pemanasan, tolong semuanya melakukan pemanasan. Ya, setelah pemanasan, kalian duduk kembali, lalu mengidentifikasi gerakan yang dilakukan oleh siswa yang ada di dalam video. Paham? Oke. Baik, silakan berdiri semuanya. Atur jarak. Ya. Tetap di tempat, jangan berpindah-pindah. Ya, di situ aja. Kita akan melakukan pemanasan dulu, nanti dipandu oleh video ya di depan. Kemudian nanti kalian setelah melakukan pemanasan, kalian kembali duduk dan menyimak. Ya, menyimak apa yang dilakukan oleh siswa yang ada di dalam video itu. Gerakan apa saja. Kalian tulis hasil identifikasinya di lembar kerja. Oke. Bela diri pencak silat. Pada materi pencak silat ini, siswa dididik untuk menggunakan tangkisan dengan tangan dan tangkisan dengan kaki. Tujuan pembelajarannya adalah ya, agar cepat. Baik, sabar dulu, tunggu. Karena saya setel menggunakan aplikasi video ya. Kalau di Canva masih ada gangguan. Jadi saya setel pakai langsung aplikasi Zoom atau video. Oke, bersiap semuanya untuk melakukan pemanasan. Oke, semuanya. Ya, silakan ikuti gerakan yang ada di video. Kita pemanasan dulu. Silakan duduk, ikuti. Silakan duduk sesuai gerakan yang ada di dalam video. Ya, silakan. Gak apa-apa, yang penting kalian berusaha. Meskipun tidak sama. Yuk, lari. Lari di tempat. Mundur. Larinya pelan-pelan aja. Oke.
Baik ya, untuk sesi pemanasan cukup tidak lama karena gerakan yang telah kalian lakukan tadi sudah termasuk bagian dari pemanasan olahraga pencaksilat. Silakan kalian kembali duduk dan siapkan alat tulisnya untuk mengidentifikasi gerakan yang ada di dalam video pembelajaran kali ini, ya. Di mana dalam pembelajaran kita hari ini fokus pada teknik tangkisan. Jadi kalian dalam materi pencaksilat kali ini fokus pada teknik tangkisan. Ya, nanti kalian bisa simak video ini lalu identifikasi ada tangkisan apa saja dalam materi pencaksilat itu. Silakan bisa fokus ke layar dulu untuk mengidentifikasi gerakan tangkisan. Oke, baik ya. Jadi tadi kalian sudah menyimak teknik dasar tangkisan dalam pencaksilat. Dan ada beberapa teknik dalam tangkisan pencaksilat itu. Silakan, kalian tadi sudah diminta untuk mengidentifikasi. Tolong setelah ini dua anak untuk menyampaikan hasil identifikasinya. Kira-kira siapa dulu yang mau menyampaikan hasil identifikasinya? Laki-laki satu, perempuan satu ya. Jadi dua anak saja cukup. Silakan laki-laki siapa? Acungkan tangan dulu, lalu sampaikan hasil mengidentifikasi gerakan tangkisan dalam pencaksilat yang sudah kalian simak tadi di dalam video. Atau dari perempuan dulu yang sudah siap? Ayo. Camelia, baik. Silakan Camelia, sampaikan hasil mengidentifikasi. Tangkisan dengan dalam, tangkisan luar, tangkisan dengan atas, tangkisan dengan bawah, tangkisan luar lengan, tangkisan kuku, dan tengah. Oke, tadi ada beberapa tangkisan ya disampaikan oleh
Camelia, ada tangkisan lengan dalam, ada tangkisan lengan luar, ada tangkisan bawah, ada tangkisan siku tadi. Ada tangkisan menggunakan dua tangan. Baik, ya. Sebenarnya tadi banyak sekali tangkisan yang dilakukan oleh siswa pada video pembelajaran. Jadi ada beberapa tangkisan, tidak hanya yang disampaikan oleh Camelia saja, tapi ada beberapa tangkisan yang lain. Mungkin Camelia tidak begitu menyimak tadi ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan gali lagi untuk lebih bisa memahami tangkisan-tangkisan apa saja dalam pencaksilat itu. Sekarang laki-laki, silakan. Siapa kira-kira? Laki-laki. Mufik, silakan Mufik. Sampaikan hasil mengidentifikasinya kamu. Tadi apa saja yang kamu lihat gerakan yang dilakukan oleh siswa pada video itu? Gerakan apa saja? Gerakan apa saja? Gerakan apa saja? Izul mungkin, Izul. Gerakan apa saja Izul? Ayo bersuara, yang keras suaranya. Yang lain biar kedengaran. Apa itu tulisannya kamu? Langkah apa itu? Tangkisan? Tangkisan lengan atas dan tangkisan lengan bawah. Hanya dua. Izul mengidentifikasi. Padahal tadi banyak sekali ya gerakan yang dilakukan oleh siswa pada video pembelajaran. Oke, baik. Sekarang saya akan memberikan penguatan kepada kalian bahwa teknik dasar tangkisan dalam pencaksilat itu banyak sekali. Tetapi yang perlu kalian ingat ada 3. Ada tangkisan menggunakan satu tangan, ada tangkisan menggunakan dua tangan, dan tangkisan siku. Jadi cukup kalian memahami 3 tangkisan ini. Tapi tiap tangkisan atas atau tangkisan satu tangan ini ada bagian-bagiannya. Kalau tangkisan menggunakan satu tangan itu ada tangkisan atas, tangkisan luar, tangkisan dalam, ya, tangkisan bawah, dan juga ada tangkisan dua tangan. Kalau tangkisan dua tangan ini, ya tangkisan atas, tangkisan bawah, ya, kemudian juga ada tangkisan samping kanan atau samping kiri. Lalu ada tangkisan siku, ya menggunakan siku. Ketika ada serangan dari lawan, kita menangkisnya menggunakan siku. Tadi ada gerakannya, sudah didemonstrasikan oleh siswa yang ada di dalam video pembelajaran tersebut. Ya, oke, baik. Sekarang kalian tadi sudah menyimak ya demonstrasi gerakannya. Nah, jadi kalian sudah punya gambaran bagaimana cara melakukan gerakan teknik tangkisan dalam, tangkisan atas. Nah, sekarang kalian berdiri. Ya, silakan berdiri. Kita akan mendemonstrasikan dulu bagaimana cara melakukan tangkisan atas, tangkisan bawah, ya. Kemudian juga tangkisan luar, tangkisan dalam. Kemudian juga tangkisan menggunakan dua tangan dan siku. Baik. Ada yang sudah pernah mempelajari teknik tangkisan sebelumnya? Ada yang sudah pernah mempelajari teknik tangkisan sebelumnya? Belum pernah. Ya, teknik tangkisan ini digunakan ketika sedang dalam situasi bertahan. Ketika lawan menyerang, kita bertindak sebagai bertahan. Ketika kita bertindak sebagai bertahan, maka kita harus dapat menangkis, mengelak atau menghindar. Ya. Kita sekarang mempelajari teknik tangkisan. Dalam tangkisan pencaksilat itu ada 3 teknik dasar tangkisan. Tangkisan menggunakan satu tangan, menggunakan dua tangan, dan siku. Kita sekarang akan mempelajari terlebih dahulu tangkisan menggunakan satu tangan. Ya, bagaimana cara melakukan teknik tangkisan menggunakan satu tangan? Langkah pertama yang dilakukan adalah kita mengambil siku-siku atau menggunakan sikap kuda-kuda. Kalian dulu di kelas 7 sudah pernah mempelajari teknik kuda-kuda, ya. Jadi kalian sebelum melakukan tangkisan, kita lakukan langkah dulu menggunakan teknik kuda-kuda, ya.
Jadi seperti ini. Saya akan mendemonstrasikan, nanti kalian mempraktikkan, ya. Teknik kuda-kuda. Kemudian tangan kanan dan tangan kiri, ya, yaitu berada di depan dada. Siap. Tangan semuanya, ya, kanan kiri berada di depan dada. Ini sikap awal. Kemudian pandangan menghadap ke depan. Lalu yang kedua, sikap gerakan. Bagaimana sikap gerakan? Yang pertama saya akan mendemonstrasikan tangkisan dalam, ya, tangkisan dalam. Yaitu caranya bagaimana? Sikap awal seperti ini, sikap gerakan tangan, ya. Saya menggunakan tangan kanan, yaitu tangan kanan tinggal arahkan dari luar ke dalam, ya. Dari luar ke dalam. Jadi seperti ini. Ya. Jadi ada pukulan mengarah ke saya, ke Pak Guru. Jadi saya antisipasi atau menangkis dengan cara teknik dalam. Jadi saya akan demonstrasikan secara utuh gerakannya. Perhatikan semuanya. Jadi, ya, kembali lagi. Seperti ini. Ya. Ini tangkisan dalam. Kemudian yang kedua tangkisan luar. Jadi tangkisan luar, tinggal kalian rubah arahnya. Kalau tadi dari luar ke dalam, sekarang ganti dari dalam ke luar. Yaitu seperti ini. Ya. Tangan kiri tetap berada di posisi awal atau semula. Ya, seperti ini. Oke. Baik, sekarang kalian coba lakukan latihan tangkisan dalam dan tangkisan luar. Ya, nanti dengan bantuan hitungan. Kalau saya menyebutkan angka 1 atau bilang angka 1, kalian posisinya sikap siap seperti ini. Ketika saya bilang 2, kalian lakukan teknik tangkisan dalam. Saya bilang 3, kembali ke posisi awal. Ya, siap? Baik, sekarang coba dilakukan latihan tangkisan dalam dulu. Dan nanti jika kalian sudah mahir, sudah bisa, kita lanjut ke tangkisan luar. Oke. 1, sikap siap, ya, kuda-kuda, atur jaraknya, jangan sampai nyentuh temannya. Tangannya genggam, baik. 1, 2, ya, kanan dulu, kanan. Jadi kalian ke selatan. Ya. Baik, 1, konsentrasi. 2, 3. 1 dulu, 1 tetap. Ayo konsentrasi. 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik. Jadi cara melakukan tangkisan dalam seperti itu. Sekarang kita ganti ke tangkisan luar. Ya, tinggal kalian rubah gerakan tangannya yang tadi dari luar ke dalam, sekarang ganti ke dalam ke keluar. Dari dalam ke luar. Ya. Baik, kita menggunakan hitungan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik ya. Jadi itu merupakan teknik dasar tangkisan, ya, masih tangkisan dalam dan tangkisan luar. Ya, sebenarnya dalam tangkisan itu banyak sekali. Untuk tangkisan yang lain kita akan mempelajarinya di pertemuan yang akan datang. Jadi kita hari ini cukup mempelajari 2 tangkisan saja, yaitu tangkisan dalam dan tangkisan luar. Nanti yang lain, tangkisan pencaksilat yang lain, kita akan mempelajarinya di pertemuan yang akan datang. Oke? Bagaimana perasaan kalian hari ini dalam mengikuti sesi praktek pencaksilat? Senang ya? Seru? Baik. Nah, sebelum kalian istirahat, ya, kita akan memberikan kesempatan kepada 1 atau 2 anak untuk maju ke depan melakukan
demonstrasi tangkisan atas, tangkisan dalam dan tangkisan luar, kemudian nanti dipraktekkan, ya, dipraktekkan atau dikombinasikan. Baik, silakan semuanya duduk dulu. Oke, silakan sekarang yang mau maju ke depan untuk mempraktekkan, ya, yang sudah kalian lakukan dalam latihan tadi. Sekarang coba kalian ke depan melakukan teknik yang tadi, melakukan teknik tangkisan dalam dan tangkisan luar. Kira-kira siapa? Saya ingin cewek, coba Firda. Firda silakan maju ke depan. Di sebelah situ, ya. Hadap ke temannya, menghadap ke timur. Baik, ya, teman kalian Firda akan melakukan teknik tangkisan dalam dan tangkisan luar. Nah, nanti setelah dia melakukan, saya akan membantu dia, yaitu dengan cara melakukan serangan, ya. Oke, silakan sekarang coba lakukan latihan yang tadi. Silakan Firda, tanpa dihitung. Yuk, langsung. Terus 2 kali, kiri lagi. Kiri lagi. Yang kiri lagi. Nah. Sekarang luar. Coba. Tangkisan luar. Terus. Oke, baik. Sekarang akan saya bantu. Jadi kalau tadi individu, sekarang pura-pura atau seakan-akan ada lawan menyerang. Kemudian bagaimana cara menangkisnya? Menggunakan tangkisan dalam dan tangkisan luar. Kamu menghadap ke saya akan melakukan serangan, terus kamu yang menangkis, ya. Oke, kamu siap? Sekarang ambil posisi siap, ya. Gimana kalau ambil posisi siap? Yuk, tangkisan dalam dulu. Nanti setelah tangkisan dalam selesai, ganti tangkisan luar. Yang lain perhatikan, ya. Oke. Yuk. Cukup. Kemudian, baik, sekarang tangkisan luar. Luar, Pak. Ya, luar. Tangan kanan tetap. Ya. Baik, jadi cara melakukan tangkisan dalam dan tangkisan luar seperti itu yang dicontohkan oleh Firda. Tepuk tangan dulu buat Firda. Baik, ya, semuanya kira-kira bisa? Bisa. Baik, setelah ini kalian akan ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian kerjakan, yaitu nanti kalian mengerjakan pertanyaan 3 ini durasinya 5 menit karena pertanyaannya sangat mudah. Kemudian nanti setelah kalian menjawab pertanyaan ini, tolong dikumpulkan, ya, hasil jawabannya. Ke belakang. Tiga kan? 4. Oke, cukup. Satu-satu. Silakan kalian langsung jawab di lembar kerja. Kurang berapa? Sudah cukup? Ya, dapat semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya berikan kepada kalian. Kalau sudah menerima pertanyaan, silakan kalian jawab di lembar kerja. Saya beri waktu mulai dari sekarang 5 menit. Oh iya. Mana deh? Silakan dikerjakan. Tidak usah tanya ke temannya, kerjakan sendiri-sendiri. Waktunya terus berjalan, kurang 4 menit.
Ada yang sudah selesai mengerjakan? Silakan kalian kerjakan. Untuk yang pertanyaan nomor 2, kalian pilih salah satu gerakan saja. Tidak semuanya kalian jelaskan. Cukup satu gerakan saja kalian pilih. Misalkan tangkisan dalam. Kalian tinggal jelaskan bagaimana cara melakukan tangkisan dalam. Sikap awal, sikap gerakan, lalu sikap akhir. Ada yang merasa kesulitan? Yang merasa kesulitan silakan bertanya, nggak apa-apa. Waktunya kurang 2 menit. Pertanyaan yang mudah sekali nomor 3. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah mempraktekkan jurus-jurus yang tadi? Ya, nomor 3 pertanyaannya sangat gampang. Senang, sedih, ya kalian bisa sampaikan di situ apa yang kalian alami. Sakit mungkin tadi pada waktu praktek, atau merasa seru, bahagia, silakan disampaikan di situ. Sudah? Ada yang sudah? Baik. 1 menit lagi. Yang belum, ada waktu 1 menit untuk menyelesaikan. Yang sudah, bisa dicek lagi, mungkin ada yang kurang pas jawabannya. Sudah ya? Waktu mengerjakan sudah selesai. Silakan kalian taruh lagi kertasnya dan dengarkan. Jadi dari 3 pertanyaan ini, kalian nanti tolong tugas itu tetap kalian pegang. Ya, kita akan lanjut ke sini, yaitu kegiatan keluarga. Di mana pada kegiatan keluarga ini kalian nanti di rumah, yaitu menunjukkan beberapa gerakan dasar pencaksilat kepada keluarga kalian di rumah. Dan meminta anggota keluarga untuk memberikan umpan balik. Jadi kalian nanti ketika sampai di rumah, kalian menghadap orang tuanya, sampaikan, "Pak, Bu, saya punya tugas untuk mendemonstrasikan gerakan yang saya pelajari di sekolah kepada Bapak atau Ibu." Kemudian minta umpan balik kepada beliau, kepada orang tua kalian. Misalkan, bagaimana tadi Pak, bagaimana tadi Bu gerakan yang saya lakukan? Bagus atau tidak? Kedepannya bagaimana saya? Jadi kalian silakan minta umpan balik kepada orang tuanya. Jadi lembar kerja itu tetap kalian pegang, bawa ke rumah, lalu kalian nanti di rumah menunjukkan beberapa gerakan pencaksilat kepada orang tuanya. Lalu setelah beliau atau orang tuanya kalian memberikan umpan balik, di bawahnya jangan lupa disertai tanda tangan. Jadi kalau tidak ditandatangani, maka kalian bisa dikatakan tidak menunjukkan kemampuannya kepada orang tua. Ya, jadi tolong nanti tetap tugas itu di bawah ada tanda tangan. Ya, bahwa kalian sudah menunjukkan beberapa gerakan pencaksilat kepada orang tuanya. Paham? Baik. Nah, selain itu, kalian nanti ada tugas lagi, yaitu kalian akan melakukan kolaborasi dengan temannya, yaitu membuat video tutorial singkat tentang variasi rangkaian jurus dalam pencaksilat. Ya, setelah ini saya akan bagi kelompoknya, kemudian nanti kalian bisa diskusi dengan kelompoknya, kira-kira mau membuat video tutorialnya kapan. Ya, kemudian disepakati, lalu hasil videonya yang sudah kalian buat itu minggu depan akan dipresentasikan. Ya, kalau kalian merasa kesulitan, nanti kalian bisa cari referensinya di YouTube atau di internet. Banyak sekali ya video-video pembelajaran tentang pencaksilat. Ya, paham? Paham. Untuk pembagian kelompoknya tadi sudah saya sampaikan
dibagi menjadi 3 kelompok, berarti ada 16 anak yang masuk hari ini. 17. Ada yang 5, ada yang 6 berarti. Ya, saya bagi 3 kelompok, berarti ada yang 5, ada yang 6. Langsung aja saya akan bagi kelompok biar acak ya. Jadi kelompok 1 perempuan yang ini. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, jadi kelompok 1 deret paling utara, tengah kelompok 2, timur kelompok 3. Untuk menyelesaikan tugas proyek ini, tugas video tutorial singkat pencak silat ya, tentang variasi rangkaian jurus dalam pencak silat. Paham dengan pembagian kelompoknya? Ingat siapa aja kalian kelompoknya? Dan tugasnya apa sudah tahu? Nanti saya akan share materi ini di grup kelas biar kalian lebih paham dan mengerti tentang instruksi tugasnya. Baik, itu aja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Baik, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini mulai awal hingga akhir bermanfaat untuk kita semua dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan juga kita bisa lebih bugar, lebih sehat. Ya, mudah-mudahan kita lebih sehat dan lebih bugar. Oke, silakan kalian setelah ini ada waktu sekitar 5 hingga 10 menit untuk digunakan salin. Kemudian setelah salin, jika masih ada waktu, silakan kalian gunakan untuk beli-beli air, minum, atau beli makan. Kalau nanti sudah bel pergantian jam, jangan lupa kembali lagi ke kelas. Paham? Baik, kita tutup pertemuan hari ini, yaitu dengan satu anak untuk merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira? Satu anak mau merefleksikan? Vivi, silakan Vivi. Maju Vivi, sini Vivi. Berdiri Vivi. Ya. Apa Vivi, sini. Menghadap ke temannya. Baik, Vivi akan merefleksikan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Silakan Vivi, kamu sampaikan kamu telah mengikuti proses pembelajaran apa saja, kemudian hal apa saja yang kamu dapatkan, terus perasaannya kamu bagaimana? Oke. Yang pertama dulu, kamu telah mengikuti apa saja tadi? Jurus-jurus dalam pencak silat. Oke, kemudian yang kedua? Yang pertama tadi, kalau kamu mengikuti proses pembelajaran apa saja? Jurus-jurus. Kemudian selanjutnya, apa yang kamu dapatkan? Pengetahuan tentang jurus-jurus pencaksilat. Kemudian perasaannya kamu selama mengikuti pembelajaran kali ini bagaimana? Sangat senang. Baik. Oke, cukup. Vivi, terima kasih Vivi. Tepuk tangan dulu buat Vivi ya. Luar biasa sekali. Walaupun Vivi masih merasa malu untuk menyampaikan refleksinya, tapi sudah luar biasa. Ya, sudah menyampaikan apa adanya. Tadi Vivi mendapatkan banyak hal hari ini, yaitu sudah dapat pengetahuan tentang jurus-jurus bela diri pencak silat. Kemudian juga perasaannya sangat senang sekali tadi. Ya, baik. Saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan kembali lagi bertemu pada pertemuan minggu depan. Tetap materinya pencak silat. Tugas yang tadi sudah saya berikan kepada kalian jangan lupa dikerjakan, terutama tugas yang kelompok dan juga tugas ya individu. Tugas individunya jangan lupa ditandatangani seorang tua di bawah. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fauzi SPDI, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri Domlandingan. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara
pasca observasi bersama rekan saya Pak Khalil Rusman Mustafa, didampingi oleh Ibu Bibi saya, Ibu Nurdiana Farida. Bagaimana kabarnya Pak Khalil? Alhamdulillah baik Pak Fauzi. Bu Diana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, Bu Diana, mohon izin untuk hari ini saya akan melanjutkan kegiatan pasca observasi dengan rekan sejawat saya Pak Khalil Rusman Mustafa. Pak Khalil, sudah siap Pak Khalil? Insya Allah siap Pak Fauzi. Oke, Pak Khalil, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Khalil terkait dengan jalannya proses observasi. Jadi di mana Pak Khalil telah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas pada waktu itu, kita akan melakukan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Khalil lakukan. Untuk pertanyaan pertama Pak Khalil, perasaannya Pak Khalil dulu ya. Gimana nih perasaan Pak Khalil terkait dengan berjalannya kegiatan observasi pada waktu itu? Baik Pak Fauzi, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama mengenai perasaan setelah saya diobservasi oleh Pak Fauzi dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, yaitu alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik, dan juga antusias dari siswa ketika mengikuti proses pembelajaran juga sangat baik. Tentunya perasaan saya sangat senang dan bahagia. Oke, Seperti itu. terima kasih. Berarti Pak Khalil merasa senang, bahagia ya, karena memang berjalannya kegiatan dengan baik. Lanjut Pak Khalil, kalau Pak Khalil bisa ceritakan kembali, kira-kira area pengembangan apa yang Bapak lakukan dalam kelas pada waktu itu? Terus kemudian langkah-langkah dan tahapan pembelajaran apa yang Bapak lakukan pada waktu itu? Baik, terkait dengan pertanyaan itu, yang pertama saya ingin menyampaikan tahapannya Pak. Yaitu sebelum saya masuk kelas, saya membuat perencanaan pembelajaran RPP terkait dengan materi pencaksilat di kelas 8 pada waktu itu. Kemudian ketika diobservasi oleh Pak Fauzi di kelas, sesuai dengan rencana yang saya buat, saya melakukan area pengembangan 3 aspek Pak. Yang pertama itu area pengetahuan, yang kedua area keterampilan, dan yang ketiga afektif atau sikap nanti yang akan diwujudkan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran, area pengembangan yang telah saya susun kemudian saya terapkan di dalam kelas berjalan dengan baik. Yang pertama contohnya area pengetahuan. Jadi siswa ketika mengikuti proses pembelajaran mengerti dan memahami jenis-jenis teknik dasar pencaksilat. Yang pertama itu ada tangkisan, pukulan, dan macam-macam. Kemudian yang kedua area keterampilan, siswa dapat mempraktikkan. Jadi setelah anak-anak memahami berbagai macam teknik dasar, anak-anak mengaplikasikan, mempraktikkannya di lapangan. Kemudian terkait dengan afektif, tentunya dalam proses pembelajaran saya melakukan observasi apakah sudah siswa itu menunjukkan sikap bergotong royong, kemudian peduli, dan juga kerjasama dan tanggung jawab. Itu Pak Fauzi. Oke, baik. Jadi area pengembangannya kemarin itu ada 3 nih Pak. Ada pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kira-kira menurut Pak Khalil ini, sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan itu bisa dianggap berhasil dilakukan di kelas? Baik, sejauh mana area pengembangan yang saya lakukan sudah berhasil, yaitu dari 3 aspek tadi, area pengetahuan. Jika anak-anak saya berikan tugas, karena saya menggunakan pendekatan kooperatif, tapi sebelum itu saya melakukan asesmen awal, atau lebih tepatnya kesiapan belajar siswa untuk dibagi kelompok. Ketika saya tahu kesiapan siswa itu seperti ini, saya langsung membagi kelompok sesuai dengan minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran materi pencaksilat. Kemudian area pengetahuan, ketika anak-anak sudah dibentuk kelompok, anak-anak diberikan tugas tiap kelompok yang berbeda. Lalu mereka mendiskusikan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, kemudian terkait dengan keterampilan, siswa itu ketika sudah selesai mengerjakan tugas pertama dengan mengidentifikasi, menjelaskan, lalu mengaplikasikan. Jadi di situ saya melihat sejauh mana anak-anak paham dan juga bisa mengaplikasikan teknik pencaksilat. Termasuk afektif juga di situ saya observasi. Berarti langsung praktek waktu itu ya Mbak ya? Oke, yang jelas dalam setiap kegiatan pembelajaran itu tidak berjalan mulus ya, pasti ada hambatan-hambatan gitu Pak. Jadi menurut Pak Khalil nih,
kekurangan atau kendala-kendala yang Pak Holil rasakan pada waktu Pak Holil pembelajaran itu apa saja? Baik, kendala atau tantangan yang saya hadapi ketika melakukan proses pembelajaran, siswa masih ada yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, terutama pada waktu saya membentuk kelompok, Pak Fauzi. Walaupun sudah saya bentuk sesuai dengan kesiapan belajar, tapi anak-anak itu kadang bergantung pada siswa yang lain, tidak mau terlibat aktif. Jadi itu tantangan saya atau kendala yang saya temui di lapangan. Siswa masih kurang aktif ya Pak, dan masih tergantung dengan teman yang lain. Kira-kira mengapa dan apa kira-kira penyebab dari hal itu menurut Pak Holil? Baik, yang pertama bisa dikatakan siswa tersebut kurang minat dalam materi pencaksilat. Yang pertama, yang kedua, mengapa siswa itu bisa tidak terlibat aktif? Karena dalam kesiapan belajar, jadi pada waktu saya melakukan asesmen diagnostik awal, itu siswa mungkin dari pertanyaan itu tidak ada rasa untuk menjawab dengan baik, jadi asal-asalan seperti itu. Iya. Sehingga dalam proses pembelajaran dia nggak bisa beraktivitas dengan baik, belajar dengan baik. Oke. Kira-kira dengan hal yang terjadi seperti itu, apa rencana ke depannya Pak Holil? Rencana ke depan tentunya saya akan melakukan refleksi dan juga sudah saya terapkan dalam proses pembelajaran itu anak-anak diminta untuk melakukan refleksi. Nanti saya akan lihat apakah anak-anak senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya tanyakan senang semua. Namun karena ada beberapa siswa yang kurang terlibat aktif, rencana saya ke depan saya akan lebih memberikan motivasi secara personal kepada yang bersangkutan siswa itu, supaya ketika proses pembelajaran berikutnya bisa lebih baik dan bisa terlibat aktif. Oke, berarti rencana kedepannya Pak Holil akan menyesuaikan dengan kenyamanan belajar siswa, jadi sesuai dengan kemauan siswa gitu ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan ke depan nih ada hal-hal baru, cerita-cerita baru yang Pak Holil bisa ceritakan untuk direalisasikan. Saya berharap nanti ada hal-hal yang Pak Holil ciptakan inovasi baru untuk bagaimana menggunakan pembelajaran sesuai minat dan bagaimana sesuai juga kenyamanan dan kesiapan belajar siswa. Yang terakhir nih Pak Holil mungkin ya, kira-kira kapan Pak Holil akan melakukan sebuah perubahan yang Pak Holil inginkan barusan? Baik, perubahan yang akan saya lakukan kebetulan sudah hampir menjelang ujian ya Pak. Iya. Sudah hampir bulan Desember, jadi rencana yang akan saya lakukan untuk perubahannya yaitu pada awal semester 2. Semester 2. Semester genap. Oke. Jadi pada awal pertemuan di semester genap. Oke, ini buat saya penasaran ini. Banyak sebenarnya dari Pak Holil yang bisa dikembangkan, termasuk sudah sangat apresiatif untuk siswa-siswanya, kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh Pak Holil dalam pembelajaran. Mungkin itu Pak Holil, terima kasih atas semua jawabannya. Mudah-mudahan nanti Pak Holil bisa terus berinovasi, memberikan hal-hal yang terbaik dalam pembelajaran siswa, dan saya berharap nanti kita terus sharing. Jadi kita sharing terus bagaimana untuk memperbaiki pembelajaran kita ke depan. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bu Diana selaku PP saya memberikan umpan balik, Bu. Monggo kira-kira tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi ini bagaimana, Bu? Monggo, silakan. Baik, terima kasih waktunya Pak Fauzi. Setelah saya amati dari tadi ya, ini sudah melakukan observasi, sekarang pasca. Di sini saya melihat bentuk kemitraan, di mana dari mulai bentuk pertanyaannya sehingga menggiring coach untuk menemukan solusinya. Jadi tidak menghakimi, ya. Coach menggiring coach sehingga coachnya menemukan solusi, bukan coach yang memberikan solusi. Karena coaching memang seperti itu, ya, beda dengan mentoring dan konseling seperti itu. Kemudian ketika memberikan pertanyaan berbobot sehingga mampu mengeluarkan ide-idenya dari coach, dan juga ketika sang coach memberikan pernyataan, memberikan solusi, coachnya hadir penuh, artinya tidak memotong pembicaraan, sehingga mudah untuk dipahami seperti itu. Kemudian apalagi ya, bentuk komunikasinya sangat sederhana,
sehingga mampu menemukan ide-ide, mudah dipahami bentuk pertanyaannya sehingga berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih nih Bu atas umpan baliknya, tanggapan-tanggapan yang Ibu sampaikan kepada saya sebagai kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, untuk rangkaian hari ini, terima kasih Pak Holil, terima kasih Bu Diana atas masukannya semuanya. Mudah-mudahan Bu Diana diberikan kesehatan, Pak Holil juga diberikan kesehatan, dan selalu semangat bersama untuk bagaimana kita melaksanakan pembelajaran yang terbaik untuk siswa kita. Terima kasih dari saya semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.